Hello, good morning. How are you today? I hope you are all fine today. Okay, let's start our lesson today. Sekarang ini kita masuk dalam materi berikutnya. Ya, kalau minggu lalu kalian masih ingat materinya kita belajar tentang asking for attention, menanyakan perhatian kepada lawan bicara kita. Nah, sekarang ini kita mau belajar checking for understanding. Apa artinya? When we are talking to someone, we have to know whether she get our point or not. Artinya saat kita berbicara kepada orang lain, kita pengen tahu tuh apakah mereka mengerti apa yang kita bicarakan, apa yang kita maksud. Then she live to confirm the understanding. Ya, mereka lawan bicara kita harus konfirmasi ke kita, sudah ngerti apa belum. Kalau mereka mengerti, oh iya saya mengerti, oh iya saya tahu. Itu yang dimaksud dengan checking for understanding. Jadi kalau kita sudah bicara panjang lebar, ternyata lawan kita bicara, kita masih bingung, belum mengerti apa yang mau kita bicarakan, apa maksud yang kita bicarakan tadi. Nah, kita lihat. Here are the expression. Nah, ini contoh-contoh ekspresi untuk mengecek atau memeriksa apakah lawan bicara kita itu sudah mengerti atau belum apa yang kita maksudkan. Here are the expression checking for understanding. Nah, kita bertanya kepada lawan bicara setelah kita ngomong sampai bla 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 lah, baru kita nanya, apakah sudah mengerti? Nah, contoh-contohnya checking for understanding itu apa saja? Ada banyak-banyak macam-macamnya nih. Do you understand? Nah, sudah mengerti what I'm saying? Artinya, sudahkah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kemudian yang kedua, ya, kalian lihat di sini. Do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Sama sebenarnya semua dari sekian banyak contoh ekspresi itu maknanya sama. Kamu sudah mengerti? Nah, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Artinya, kamu tahu nggak sih apa yang saya bicarakan? Kemudian, does that make any sense? Sama juga. Kemudian, do you follow me? Nah, sama. Sudah ngerti? Do you follow me? Kalian bisa dengan pakai kata-kata do you follow me juga boleh. Atau are you with me? Artinya are you with me itu sudah mengerti apa yang saya maksud. Sama semuanya maknanya bahwa kamu sudah mengerti, cuma dengan berbagai ekspresi yang berbeda-beda. With me so far, you know, you see, right. Nah, itu sama semuanya, artinya sudahkah kalian mengerti? Nah, sekarang kita masuk pada respon di sini ya. Respon indicating understanding. Jadi kalau ternyata lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita maksud, ada beberapa cara di sini. Maknanya semua sama. Oh iya, saya mengerti. Cuman dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, I see what you're saying. Jadi saya mengerti apa yang kamu katakan. I see what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud. Atau I know what you mean. Sama, I know. Atau I understand what you're saying. Atau I'm with you. Kemudian I hear you atau I hear what you're saying. Nah, artinya di sini adalah saya tahu apa yang kalian maksudkan. Nah, itu. Nah, apabila lawan bicara kita itu tidak mengerti apa yang kita maksudkan, nah, apa kira-kira responnya? Nah, kita lihat di sini yang kolom ketiga ini, respon indicating misunderstanding. Nah, kalau nggak ngerti ternyata lawan bicara, aku nggak ngerti sih apa yang kamu omongin. Nah, jawabannya seperti ini, I don't get it. Atau I don't follow you. Sama, I'm not sure I get your point. I'm not sure I know what you mean. Artinya sama. Itu adalah saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, apa yang kamu maksud. Seperti itu. Paham semuanya? Do you understand? Oke. Next, berikutnya.
Kita akan lihat biar lebih jelas, ada contoh dialog di sini ya. Ada contoh dialog, listen to the dialog. Coba kita lihat, sedikit-sedikit kita pelajari dari percakapan ini. Di sini ada beberapa ekspresi yang pengen tahu sudah ngerti apa belum. Contohnya, Lucas and Ethan di sini ya. Mereka bercakap-cakap, Lucas bilang begini, "Sorry to bother you." Artinya, maaf ya mengganggu. Nah, kemudian Ethan, "It's okay, what's up? Ada apa nih?" Nah, kemudian Lucas bilang, "Can you tell me how to answer this question?" Nah, jadi can you tell me how to answer this question? Kemudian Ethan bilang, "Let me see." Nah, apa sih artinya can you tell me how to answer this question? Gimana sih caranya menjawab pertanyaan ini? Nah, kemudian Ethan mau menjelaskan, "Oh, let me see. First," nah dia menjelaskan cara menjawab pertanyaan ini. "First, you must read the text." Kamu harus memahami teks ini. Then, you read the question. Kemudian kamu baca pertanyaannya and focus on the paragraph. Are you with me? Nah, di sini ada ekspresi checking for understanding. Are you with me? Sudah ngerti? Nah, dia Ethan kan menjelaskan pertama kamu harus baca teks, kemudian kamu harus baca pertanyaannya dan fokus pada paragraf yang dibaca tadi sehingga bisa menjawab pertanyaannya. Are you with me? Nah, setelah dia jelaskan, kamu sudah ngerti? Nah, kemudian Lukas jawab apa? What do you mean by focusing on the paragraph? Ternyata dia masih belum ngerti. Apa sih artinya fokus ke paragraf itu? Nah, kemudian Ethan menjelaskan lagi. Well, to find the answer in the questions, number 3, you must focus on paragraph 2. Nah, artinya di sini untuk menemukan jawaban nomor pertanyaan nomor 3, you must focus on paragraph 2. Jadi fokusnya ke paragraf 2, jangan ke paragraf yang lain karena nanti jawabannya ada di paragraf 2. Kemudian Lukas bilang, "I see." Oh iya, saya mengerti. Berarti dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Ethan. Kemudian and to find the answer in the question number 4. Nah, kalau kamu ingin menemukan pertanyaan number 4 atau nomor 4, you understand the whole paragraph. Kalau nomor 4 berarti kamu harus mengerti keseluruhan paragraf. Kemudian dia nanya lagi, "Are you with me so far?" Kamu sudah mengerti? Artinya sudah paham? Kemudian Lukas bilang, "I'm not sure I get your point." Saya belum yakin bisa mendapatkan makna dari bacaan itu. Kemudian Ethan bilang, "Well, you must understand the story before drawing conclusion." Artinya kamu harus mengerti dulu ceritanya sebelum membuat suatu kesimpulan. Kemudian Lukas, "Oh, I know what you mean. Thanks." Jadi yang bercetak biru itu adalah ekspresi untuk menanyakan dan menjawab tentang checking for understanding. I know what you mean. Oh, saya tahu apa yang kamu maksudkan. Terima kasih. Nah, seperti itu. Barusan Ibu jelaskan tentang checking for understanding, untuk mengecek apakah lawan bicara kita itu paham atau belum apa yang kita maksudkan atau yang kita bicarakan. Jadi ada beberapa ekspresi menanyakan, sudah tahu atau belum. Kemudian juga ada ekspresi, "Oh, saya sudah tahu." Dan ada juga yang, "Oh, saya belum tahu." Tadi ada beberapa seperti tadi ya. Nah, ini menunjukkan ekspresi checking for understanding. Kemudian respon kalau kita tahu, kemudian respon kalau kita tidak tahu. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi sudah cukup sampai di sini. Jadi Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa berguna, bermanfaat, dan kalian pelajari baik-baik. Nanti tugasnya kalian siapkan LKS kalian untuk mengerjakan. Nanti Ibu akan share di grup WA. Okay, maybe it's enough for today.
Thank you for your attention. Goodbye.